Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat sekalian, kali ini saya akan mereview sebuah buku yang sangat bagus bagi para pengajar Al-Quran untuk dimiliki, yaitu Metode Maisurah. Buku Metode Maisurah ini ditulis oleh Dr. Haji Ahmad Fatoni LCMA. Nah, buku ini sangat bagus diikuti oleh guru Al-Quran, pengajar ilmu tajwid, para imam sholat rawatib, qori-qori'ah, hafiz-hafizah, bahkan juga para dewan hakim MTQ pun dalam bidang tajwid atau fasahah ini sangat membantu. Dan juga para pecinta Al-Quran yang ingin meningkatkan kualitas bacaannya kepada tahap kualitas tartil yang optimal. Jadi sahabat sekalian, di dalam buku ini yang beliau namakan dengan Metode Maisurah, ini merupakan upaya dari penulis agar para pembaca Al-Quran memiliki bacaan yang sangat berkualitas yang maksimal. Nah, di dalam buku ini beliau sudah menyusun bab per babnya yang diawali oleh beliau dengan sifatul huruf. Nah, pada bab yang pertama, bagian yang pertama, beliau mengenalkan tentang sifat huruf lazimah, yaitu sifat huruf yang kuat dan juga yang lemah. Nah, di sini beliau sudah menjelaskannya. Yang lazimah seperti hamas, kemudian hurufnya apa saja, karakternya kuat atau lemah itu dijelaskan beliau. Nah, seperti halnya yang di sini tertulis, ya. Di sini ada sifat jahar. Contohnya nafas ditahan. Hurufnya atau disingkat dengan azuma waznu qari'in zi ghabdin jadda talaba. Nah, karakternya kuat atau lemah di situ berkarakter kuat. Nah, jadi di dalam buku ini sudah dijelaskan oleh beliau terkait tentang nama sifat hurufnya, huruf-hurufnya, karakternya kuat atau lemah. Nah, bagian berikutnya beliau juga membahas tentang makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Nah, jadi untuk tempatnya huruf seperti yang kita ketahui itu ada 5. Ya, ada al-jawf, kemudian ada al-halqu. Ya, al-jawf itu artinya rongga mulut, kemudian al-halqu artinya tenggorokan, kemudian ada al-lisan artinya lisan, kemudian ada asy-syafatain artinya bibir, dan yang kelima itu adalah khayshum yang berarti rongga hidung. Kalau kita lihat di sini beliau mengutip kepada kitab yang ditulis oleh Imam Al-Jazari. Dan memang kebanyakan para ulama-ulama tajwid, ulama-ulama Al-Quran, ketika mereka membahas tentang makharijul huruf, sifatul huruf, itu banyak merujuk kepada kitab Imam Al-Jazari. Jadi teman-teman sekalian, di dalam buku Metode Maisurah ini, beliau juga membahas per huruf. Membahas per huruf seperti alif. Alif termasuk makharijul hurufnya di mana? Nah, kemudian sifat hurufnya apa? Nah, di sini dijelaskan juga oleh beliau. Beliau detail menjelaskan setiap hurufnya, baik tempat makharijul hurufnya maupun sifatul hurufnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di dalam buku ini beliau juga menjelaskan tentang hukum-hukum baca ta'awuz dan basmalah. Nah, ringkasnya, kalau seseorang pembaca Al-Quran ingin baca ta'awuz, basmalah, dan surah digabung, diperbolehkan. Atau secara terpisah juga diperbolehkan. Atau ta'awuz, basmalah digabung, kemudian dipisah dengan surahnya, maka itu juga diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan itu adalah menyambung ujung surah dengan basmalah, kemudian dia berhenti lalu disambungnya dengan awal surah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Pada bagian yang ketiga yaitu pengaruh dialek kedaerahan. Pengaruh dialek kedaerahan ini jarang sekali dibahas, sehingga di dalam buku Metode Maisurah ini beliau jelaskan secara mendetail
Huruf-huruf apa saja? Di antaranya seperti huruf ha, seperti huruf ain, seperti huruf ba, seperti huruf ta, huruf dal, huruf bod, dan yang lainnya. Ini biasanya sering terpengaruh oleh dialek kedaerahan. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu? Nah, karena itulah beliau menyodorkan buku ini agar orang-orang yang membaca Al-Quran yang ingin memiliki kualitas yang optimal dapat mempelajarinya. Dan tentunya di awal pembukaan di dalam buku Metode Maisarah ini beliau tuliskan harus melaksanakan daurah yang minimalnya dilaksanakan selama 12 jam. Selama 12 jam harus menuntaskan bersama beliau secara berhadapan, secara talaqi atau bermusyafahah. Kemudian beliau juga membahas, menuliskan di dalam buku ini latihan-latihan makharijul huruf. Seperti huruf ba, contohnya babi bu bab. Nah, di sana beliau tuliskan contoh-contoh bacaannya, latihannya seperti yang ada di buku ini. Nah, di sini dituliskan, kemudian di sampingnya contoh-contohnya, kemudian di bacaan berikutnya semua hurufnya dituliskan beserta contoh-contohnya agar kita dapat melatih kefasihan kita dalam bacaan. Apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memperbagus huruf-hurufnya dan mengetahui waqaf-waqafnya. Oleh karena itu di dalam buku ini beliau tuliskan tadi tentang makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, kemudian ada latihan-latihannya, uraian sifat dan makharijul hurufnya, setiap huruf-hurufnya itu. Kemudian dilanjutkan juga dengan waqaf. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian, di dalam buku ini juga beliau menjelaskan tentang mad. Uniknya di mana? Nah, uniknya ketika beliau membahas tentang mad, beliau membuat suatu rumus, sehingga dengan rumus inilah seseorang dapat membaca bacaannya itu dengan pas, dengan haqqa tilawati. Contohnya di sini, nah beliau membahas tentang mad yang dibaca 2 harokat, kemudian mad yang dibaca 4 harokat, mad yang dibaca 6 harokat. Yaitu dituliskan oleh beliau, diurutkan oleh beliau, mad yang dibaca 2 harokat itu mad apa saja, kemudian yang dibaca 4 harokat itu apa saja, yang 6 harokat. Dan ini adalah bacaan-bacaan yang dirumuskan oleh beliau sehingga mudah bagi seseorang mengingat-ingat bacaannya. Setidaknya kalau dia tidak mengetahui hukumnya, dia tahu panjang seharusnya berapa harokat. Kemudian di dalam buku ini juga beliau juga membahas tentang waqaf ibtida. Nah, inilah yang diinginkan di bagian akhir tadi. Tajwidul hurufnya sudah selesai, kemudian mengetahui ma'rifatul wuquf, cara waqaf ibtidanya. Cara waqafnya di mana, ibtidanya di mana, itu juga dijelaskan oleh beliau di dalam buku ini. Sehingga seorang pembaca Al-Quran tidak hanya sekedar membacanya dengan bacaan yang fasih, tidak hanya sekedar membaca dengan bacaan yang sesuai makharijul huruf dan sifatul hurufnya, tetapi juga mengetahui kaidah-kaidah waqafnya. Kemudian hal unik lainnya di dalam buku ini adalah ada pembahasan tentang muskilat. Nah, kalau di dalam pembahasan yang lain, mungkin yang dimaksud dengan muskilat itu adalah bacaan gharib, bacaan-bacaan yang asing di luar dari kaidah tajwid. Nah, ini adalah bacaan-bacaan yang sulit, yaitu yang memang betul-betul sulit untuk dibaca. Di sini dituliskan beliau dari awal hingga akhir Al-Quran, dari awal Al-Quran hingga akhir Al-Quran. Dituliskan oleh beliau kalimatnya, kemudian caranya seperti apa. Nah, di sini diterangkan oleh beliau. Bisa kita lihat di sini muskilatul kalimat,
Contohnya di surah Al-Baqarah ayat 3 juz 1, lafaznya setulisannya seperti as-sholawat. Nah, padahal dibaca itu dengan as-salat, yakni hakikat waw sesudah lam adalah alif. Nah, ini ada keterangannya di dalam disiplin ilmu Rosam Usmani. Kemudian teman-teman sekalian, di bagian berikutnya beliau membandingkan antara mushaf Madinah yang dicetak di Timur Tengah dengan mushaf yang dicetak di Indonesia. Nah, karena kedua mushaf ini memiliki perbedaan yang banyak dari segi wakofnya, kemudian dari segi harokatnya. Kalau kita sudah mengetahui rumusnya, bahkan itu lebih mudah untuk kita baca. Karena kita sudah mengetahui rumusnya itu seperti ini bacanya dengung, seperti ini bacanya tidak dengung, seperti ini bacanya panjang, yang seperti ini bacanya tidak panjang. Itu sudah kita ketahui dengan melihat mushaf Timur Tengah. Sebelum beliau menutup isi buku Metode Maisarah ini, beliau juga memaparkan tentang silsilah sanad dari bacaan Al-Quran yang beliau dapat. Di bagian penutup, beliau di sana bersyukur kepada Allah telah mendapatkan pertolongan Allah untuk menyusun buku Metode Maisarah ini. Kemudian beliau juga menampilkan kembali ayat yang menjadi landasan beliau untuk menulis buku Metode Maisarah ini, yaitu warattilil Qur'ana tartila, surah Al-Muzammil ayat 4. Setelah beliau menutup tulisan beliau tadi, maka beliau juga menampilkan gambar-gambar dari makharijul huruf. Nah, teman-teman bisa lihat di sini seperti al-jawf, kemudian al-halqu. Di sini beliau tuliskan, beliau tampilkan gambar-gambarnya beserta keterangannya. Nah, itulah review buku Metode Maisarah kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapat bacaan yang berkualitas optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.